dinner malamnya. Bentar ya Kila, nanti aku kabarin. Haruna, Stop. Sudah tidak berada di lembaga permasyarakatan kami. Sebuah pertemuan yang tidak terduga tampaknya akan segera terjadi antara Ares, Cassandra, dan Zendiara. Ares dan Cass tengah menempuh perjalanan jauh dari kediaman Alferic menuju penjara. Di saat yang sama, dia yang sedang bekerja di kantornya Ken memutuskan untuk menghubungi pihak penjara guna mencari kabar terbaru mengenai Danuel yang seharusnya dijadwalkan bebas dari sel isolasi hari ini. Dalam via telepon tersebut, dia sengaja mengaku sebagai istrinya Danuel demi mempermudah akses informasi dan perizinan. Secara hukum, keduanya memang telah bercerai 5 tahun lalu. Sebuah keputusan pahit yang diambil Danuel demi melindungi dia dan Rose dari ancaman Dominic. Kondisi itu sempat memaksa dia menikah lagi dengan Leon demi perlindungan finansial. Namun kini dengan status dia yang telah menjanda, hanya tinggal menunggu waktu yang tepat untuk kembali meresmikan hubungannya dengan Danuel. Karena cinta di antara mereka memang gak pernah padam. Ketegangan agak memuncak saat petugas penjara memberikan informasi yang menggantung bahwa Danuel telah dipindahkan tanpa rincian lebih lanjut mengenai lokasi atau alasannya. Petugas hanya meminta pihak keluarga datang langsung dengan membawa identitas resmi. Berita ini jelas membuat dia syok dan didera kekhawatiran akan keselamatan Danuel, hingga dia kemungkinan akan memutuskan segera berangkat ke penjara saat itu juga. Nah, besar kemungkinan dia akan tiba di penjara hampir bersamaan dengan kedatangan Ares dan Cassandra. Jika pertemuan ini terjadi, hal tersebut akan menjadi titik lega bagi Cassandra. Selain bisa bertemu kembali dengan saudari ipar yang baik, Cassandra akan mendapatkan informasi penting yang selama ini telah ditutupin oleh Ares, yaitu mengenai keberadaan Mohan yang akan terucap langsung dari mulut dia. Beralih ke sekolah, siang itu Mohan terus kepikiran pembicaraan dengan Pak Hari sebelumnya. Dengan dukungan penuh dari Raisa, Mohan menemui Pak Agung di ruang administrasi untuk meminta kerjasama secara rahasia. Mohan ingin pihak yayasan seolah-olah memberikan bonus tambahan pada Pak Hari atas dedikasinya selama ini. Gak tanggung-tanggung guys, Mohan siap memberikan separuh dari pendapatannya sebagai brand ambassador sebesar 375 juta, 50% dari total 750 juta. Pak Agung yang terharu melihat ketulusan Mohan menyanggupi rencana tersebut. Bagi Mohan, hubungannya dengan Pak Hari bukan sekedar guru dan murid. Pak Hari adalah sosok yang memberikan arti keluarga bagi Mohan yang selama ini sebatang kara sejak diadopsi 3 tahun silam. Suasana cukup riuh saat jam pulang sekolah ketika Slay Queen dengan heboh mengabarkan pada Fata bahwa mereka telah menemukan event organizer untuk acara peluncuran PH-nya Fatkil. Seperti biasa, Fata dengan santai menyatakan siap menanggung seluruh biayanya. Di sisi lain, rupanya PH milik Ken dan Zara ternyata juga akan dijadwalkan meluncur pada hari yang sama. Namun demi menghadiri acara Akila dan Fata, Zara berencana akan minta pada Ken untuk mengundurkan jadwal launching PH mereka. Di momen ini memperlihatkan sisi menggemaskan Zara yang mulai berani bercanda dan menggoda Fata. Perubahan sikap ini dipicu oleh perasaan lega yang luar biasa dalam hati Zara. Meskipun Zara belum mengetahui bahwa papanya Danuel telah dibebaskan, namun insting dan ikatan batin yang kuat dengan sang papa membuat suasana hati Zara begitu bahagia dan plong hari ini, seolah alam bawah sadar Zara merayakan kebebasan papanya tersebut. Di lain tempat, siang itu Lydia mendatangi kantor temannya yang bergerak di bidang I.O. Lydia berencana akan menyelesaikan tugas terakhir di sana sebelum mulai bekerja sebagai sekretaris di kantor Ken. Kebetulan I.O. tersebut akan menangani proyek besar untuk hari Sabtu mendatang yang tanpa Lydia sadari adalah acara peluncuran PH milik Akila. Hari tersebut diprediksi akan menjadi gong besar guys. Selain ketegangan Lydia yang mengurus acara tersebut, ada kemungkinan besar identitas asli Akila sebagai anaknya Tante Slay dan Om Leon akan terbongkar di tengah kemeriahan acara. Di parkiran sekolah, Harry sengaja berpamitan lebih dulu untuk memisahkan diri. Mereka menyadari bahwa saat ini ada pihak luar yang tengah mengintai demi menemukan keberadaan Devon. Oleh karena itu, Harry harus main cantik dengan bersikap seolah-olah ia nggak berada dalam lingkaran pertemanan duo Alferic, Terias, dan Fernandez.
Dugaan mereka terbukti. Salah satu anak buah Matthew yang telah menyamar sebagai pengemudi Gojek sudah bersiaga dan mulai membuntuti motor Fatah. Beruntungnya Zara segera menyadari gelagat mencurigakan tersebut dan langsung menghubungi Raisa. Kabar ini memicu kepanikan dan kemarahan Mohan karena mengkhawatirkan keselamatan sepupunya. Nah, demi keamanan, Raisa memaksa untuk mengambil alih kemudi motor agar Mohan tetap fokus. Dan dengan keahlian berkendaranya, Valentina Raisa berhasil menghadang Gojek palsu tersebut. Mohan yang sigap segera menyambar headset pelaku dan sempat mendengar perintah suara pria di seberang telepon agar si Gojek tutup mulut. Sebelum akhirnya Matthew memutuskan sambungan karena mendengar suara Alferic Junior di ujung telepon. Setelah insiden penghadangan itu, Mohan, Raisa, Fatah, dan Zara memutuskan membiarkan pengintai tersebut pergi. Yakinnya bahwa mereka nggak akan berani mendekat lagi untuk sementara waktu. Dan di sisi lain, rupanya laporan dari Matthew membuat Mama Valerian murka. Valerian segera memerintahkan penarikan seluruh anak buah yang mengintai Fatah. Ironisnya nih guys, jika Jordan khawatir Valerian akan marah karena Fatah menyandera Devon, sebaliknya Valerian justru takut jika Jordan nanti kecewa mengetahui anak buah mereka memata-matai putra tunggalnya, dan khawatirnya ya ini akan bisa mengancam kerjasama bisnis mereka. Ketegangan berlanjut saat Valerian menegaskan bahwa Matthew nggak hanya bertanggung jawab untuk menemukan Devon, tapi juga Matthew harus melacak keberadaan Axel. Matthew pun protes mengenai beratnya beban tugas tersebut. Justru dibalas dengan penegasan dingin dari sang mama tentang kewajiban putra sulung sebagai penopang keluarga. Matthew hanya bisa terdiam guys, karena menyadari setiap bantahannya hanya akan membuat dirinya semakin dianggap lemah. Dalam hati Matthew, ia merasa sangat capek dengan segala intrik dan ambisi keluarga yang sebenarnya bukan miliknya. Di tengah kegalauannya, Matthew berpapasan dengan Oma nih. Sang nenek dengan penuh percaya diri memintanya untuk mengabaikan Axel sementara waktu. Dominic sangat yakin guys bahwa situasi masih dalam kendalinya. Ia percaya Axel gak akan berani membocorkan keberadaan Mohan pada siapapun. Sebagai buktinya, karena kan Ares dan Cassandra harus bersusah payah mencari informasi dengan menemui Daniel di penjara. Namun tanpa disadari, dinasti kejayaan Dominic perlahan mendekati kehancuran. Jika 5 tahun lalu segala trik licik selalu berhasil, kini masanya udah berubah. Instingnya mulai menumpul seiring usia, karena Dominic bahkan gagal menyadari betapa sabarnya Ares memainkan peran sebagai anak tiri yang penurut selama bertahun-tahun ini. Beralih ke rumah Fernandez, sore itu Fatah menerima telepon dari Blade. Kali ini Blade berusaha keras menahan emosinya dan mengajak Fatah untuk bertemu kembali. Blade merendahkan suaranya dan memohon bantuan. Bahkan saat suaranya sempat meninggi secara nggak sengaja, Blade dengan cepat mengucapkan kata maaf. Fatah sampai syok mendengar dua kata sakti, tolong dan sorry, keluar dari mulut seorang Blade. Barulah ya Fatah mengiyakan kemungkinan mereka akan bertemu nanti malam. Sambungan pun ditutup dan Blade menjerit keras karena sangat marah harus melakukan suatu hal yang bukan lagi karakternya. Karena selama 5 tahun ini Blade terus membentuk dirinya jadi pribadi yang keras. Namun kini demi bisa membawa Devon, Blade harus bersikap lembut, bahkan harus mengaku identitas sebenarnya adalah Haruna di depannya Fatah. Beralih ke rumah Akila, Mama Mayang udah mengabarkan nih adanya rencana untuk mengajak keluarga Fernandez makan malam bersama. Mendengar hal itu, Akila langsung terpikir akan mengajak Harry juga. Akila nggak ingin dong Harry berpikiran negatif atau merasa tersisih. Karena di mata orang kebanyakan, pertemuan dua keluarga kaya seringkali dianggap sebagai rencana terselubung mengenai masa depan putra-putri mereka. Apalagi kan dengan riwayat adanya hubungan masa lalu antara Fatah dan Akila. Situasi ini sangat rawan dianggap sebagai makan malam perjodohan. Tanpa sepengetahuan Akila, hari ini Bulena sedang jatuh sakit. Ia mengalami demam tinggi hingga harus absen mengajar. Siang itu Harry sedang sibuk mengurus kakaknya, menyuapinya makan dengan penuh kasih sayang. Ketika ponselnya berdering, Akila menelpon dengan suara manjanya, mengajak Harry untuk ikut makan malam dengan keluarga mereka. Harry sempat merasa bingung dan dilema nih guys. Namun dengan senyuman manisnya, Harry menjawab akan memberikan kabar lebih lanjut karena Harry harus memantau kondisi Kak Lena terlebih dahulu.
Kemungkinan besar nih guys, Kalena yang suportif malah akan menyarankan agar Harry tetap pergi memenuhi undangan Akila. Namun sebagai penonton, harapan kita tentunya ya Harry berkata jujur mengenai kondisi kesehatan kakaknya pada Akila. Jika Harry berterus terang, besar kemungkinan Akila akan membatalkan rencana ikut makan malam dengan keluarganya, dan mungkin Akila akan memilih untuk datang menjenguk Kalena sebagai bentuk perhatian tulusnya.